Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Putri Irianisari, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musamus Merauke, akan membahas materi tentang relasi dan fungsi bagian fungsi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Di materi kali ini, Kakak akan membahas materi tentang fungsi. Nah, sebelum masuk materi fungsi, sebelumnya kita mengingat materi relasi. Karena di materi fungsi ini ada kaitannya dengan materi relasi. Apa sih materi relasi? Masih ingat kemarin? Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Kemudian ada namanya indikator pencapaian. Apa aja? Yang pertama, memahami tentang pengertian fungsi, memahami tentang domain, kodomain, dan rank, memahami tentang banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan, dan memahami tentang fungsi korespondensi satu-satu. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajarannya. Memahami dan dapat menyelesaikan tentang pengertian fungsi, domain, kodomain, dan rank, banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan, serta fungsi korespondensi satu-satu. Kita masuk ke materinya fungsi ya. Apa fungsi itu? Fungsi disebut juga pemetaan fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi, di himpunan A ini tidak boleh kurang dari satu dan lebih dari satu. Kemudian, di fungsi ini ada syaratnya loh. Nih syaratnya, yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Dan yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Nah, ini contohnya, himpunan A dan himpunan B. Di himpunan A ada A, B, C, dan di himpunan B ada huruf X, Y, Z. Nah, di sini A memetakan X, B memetakan Y, C memetakan Y. Ini disebut dengan fungsi. Karena apa? Di himpunan A ini tepat satu. Dia tidak kurang dari satu dan juga tidak lebih dari satu. Kemudian contoh yang kedua, ini juga bisa dikatakan fungsi karena A memetakan X, B memetakan X, dan C memetakan X. Di himpunan A ini tepat satu. Dia tidak lebih dari satu dan tidak kurang dari satu. Jadi disebut dengan fungsi. Kemudian juga kakak punya contoh yang bukan fungsi. Lihat. Di himpunan A ada A memetakan X, B nggak memetakan, C memetakan Y. Jadi di himpunan A ini dia kurang dari satu, dia tidak tepat satu. Di himpunan A ini ada huruf B yang tidak mempunyai pasangan. Jadi ini tidak dikatakan fungsi. Kemudian contoh yang kedua, A memetakan Y, B memetakan X, B memetakan Y, dan C memetakan Z. Ini tidak dikatakan fungsi karena apa? Karena di himpunan A bagian yang B memetakan lebih dari satu. Jadi tidak dikatakan fungsi. Ya, di sini kakak mempunyai dua contoh. Contoh pertama, apakah diagram di bawah ini termasuk fungsi atau bukan?
Ya, bener banget. Contoh satu ini adalah fungsi. Karena kan di himpunan A tepat 1, tidak kurang 1, dan tidak lebih dari 1. Kemudian di contoh kedua, apakah diagram di bawah ini termasuk fungsi atau bukan? Ya, bener banget. Ini adalah bukan fungsi. Karena apa? Di himpunan A kurang dari 1. Di himpunan A, si Jordi ini tidak menyukai mata pelajaran apapun. Seharusnya di himpunan A itu tepat 1, tidak kurang 1, dan tidak lebih dari 1. Jadi, contoh yang kedua ini adalah bukan fungsi. Sekarang udah tahu kan bedanya fungsi dan bukan fungsi? Nah, yang selanjutnya adalah domain, kodomain, dan rank. Perhatikan fungsi yang disajikan dalam bentuk diagram panah. Fungsi F memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi, ini yang di himpunan A ini dikatakan dengan daerah asal atau domain. Sedangkan yang di himpunan B ini adalah kodomain atau daerah kawan. 1 memetakan 3, 2 memetakan 5, 3 memetakan 7, dan 4 memetakan 9. Jadi, ranknya adalah yang mempunyai pasangan di himpunan B. Seperti 3, 5, 7, 9. Ini dikatakan dengan rank. Selanjutnya, banyak fungsi yang mungkin dari dua himpunan. Kita lihat, jika banyak anggota himpunan A sama dengan banyaknya himpunan A dan banyak anggota himpunan B sama dengan banyak himpunan B, maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B sama dengan banyaknya himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya himpunan A. Yang kedua, banyak fungsi yang mungkin dari B ke A adalah banyaknya himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya himpunan B. Udah paham? Selanjutnya adalah fungsi korespondensi satu-satu. Adalah suatu fungsi dikatakan korespondensi satu-satu jika setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Setiap anggota kodomain dipasangkan dengan tepat satu anggota domain. Jadi di sini di himpunan B harus tepat 1 dan di himpunan B juga 1. Jadi nggak boleh namanya double. Nih contohnya nih. Ini namanya fungsi korespondensi satu-satu karena di himpunan A ini tepat 1 dan di himpunan B ini tepat 1. Dia nggak ada yang lebih dari 1. Dan di contoh yang kedua ini adalah fungsi korespondensi satu juga. Karena di himpunan A ini tepat 1. Yang di himpunan B memetakan tepat 1. Jadi nggak ada tuh B ke X, B ke Y, itu namanya bukan korespondensi satu-satu. Karena di himpunan B tidak tepat 1. Kemudian yang contoh ketiga, ini baru yang dikatakan bukan fungsi korespondensi karena di nilai di himpunan B ini ada huruf Z yang lebih dari 1. Meskipun di himpunan A ini tepat 1, tetapi di himpunan B ada yang lebih dari 1. Itu jadi bukan fungsi korespondensi.
Selanjutnya ada contoh nih. Nomor 1. Jika A bilangan prima kurang dari 5 dan B adalah huruf vokal, hitunglah banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B dan dari B ke A. Ada yang bisa menjawab? Kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Jadi, bilangan prima kurang dari 5. Apa aja coba sebutin? Ya, ada 2 dan ada 3. Apakah 5 termasuk? Tidak, karena di sini dibilangnya kurang dari 5. Jadi, tidak melewati 5. Oke. Nih, himpunan A ada 2 dan 3. Jadi, banyaknya himpunan A ada berapa? Ada 2. Selanjutnya yang B, huruf vokal apa aja sih? A, I, U, E, O. Ada berapa? Ada 5. Jadi, banyaknya himpunan B ada 5. Sekarang, hitunglah banyaknya pemetaan. Yang pertama, dari A ke B. Bagaimana rumusnya tadi? Nah, banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B sama dengan banyaknya himpunan B dipangkatkan banyaknya himpunan A. Jadi, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah 25. Selanjutnya, banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah banyaknya himpunan A pangkat banyaknya himpunan B. Sama dengan 2 pangkat 5. Berapa? 32. Contoh yang kedua, berapakah banyaknya jumlah korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan C adalah huruf vokal dan juga D adalah bilangan prima yang jumlahnya kurang dari 13. Solusinya bagaimana? Apa yang diketahui saja? Yang diketahui adalah himpunan C, huruf vokal ada berapa? Ada 5. A, I, U, E, O. Nah, dan yang di himpunan D ada bilangan prima yang jumlahnya kurang dari 13. Apa aja? 2, 3, 5, 7, kemudian berapa? 11. Tuh, ada berapa? Berarti banyaknya ada 5. Jadi di himpunan C ada 5 dan di himpunan D ada 5. Nah, karena banyaknya himpunan C dan banyaknya himpunan D sama dengan 5, maka untuk jumlah korespondensi satu-satu antara himpunan C dengan D adalah sebagai berikut. Nah, ini 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Jadi korespondensinya adalah 120. Jadi di sini kakak mempunyai soal latihan kelompok. Jadi di sini kalian harus bekerja sama ya untuk memecahkan masalah yang kakak berikan. Ada 2 soal aja kok yang latihan kelompok. Setelah kalian mengerjakan latihan kelompok, kakak juga mempunyai soal individu. Jadi kalian kerjakan ya untuk menambah pengetahuan yang telah dijelaskan. Nah, di sini ada perbedaan relasi dan fungsi. Perbedaan relasi dan fungsi terletak pada cara memasangkan anggota himpunan ke daerah asalnya. Pada relasi, tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan.
Sedangkan fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Yang tadi fungsi mempunyai 2 syarat ya. Jadi kesimpulannya, setiap relasi belum tentu fungsi. Namun, setiap fungsi pasti merupakan relasi. Sekian video kali ini, semoga materi yang telah kakak ajarkan tadi bermanfaat dan dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.